dibandingkan diberikan kedudukan, dibandingkan diberikan ketampanan atau kecantikan. Itu semuanya kalah. Yang paling hebat ketika seorang manusia oleh Allah diberi yang namanya hikmah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 269. Sekarang pertanyaan, Bu, Pak, hikmah itu apa? Ini jangan dikira saya ngetes, saya takut nih, karena saya nggak ngerti. Hikmah itu apa? Manfaat. Manfaat. Kemudian keberkahan. Ini mulai mengarang bebas. Tidak apa-apa, ayo silakan ya. Terus kebaikan, ya terus tidak apa-apa. Ayo sampai jam itu terus, ayo bismillah dulu. Apa? Kebahagiaan, terus ayo bismillah. Coba saya pengen tahu sengawur apa panjenengan itu. Coba ayo. Nah, hikmah itu kalau panjenengan buka dalam kamus bahasa Arab, natijatun amiqatun kharajat min tajrubatin tawilatin. Itu apa? Gak usah guyang-guyu. Apa? Tawilatu, ya wes, ya tawilatu. Terus apa lagi? Nah begini, hikmah itu adalah natijah. Natijah itu nilai akhir. Masuk dikaretir ya? Terus saya minumnya ya apa ini? Saya ditutup kabeh, gelasnya kosong, dikareti. Jazakallah khair Pak Didin. Sudah. Natijah itu satu nilai akhir. Coba orang melakukan penelitian, Bu. Penelitian itu sudah sampai pada taraf akhir, sudah menjadi apa? Hasil. Telah diteliti. Nah, hasil penelitian itu namanya natijah. Natijatun amiqah, suatu nilai akhir yang sangat dalam. Kharajat, yang nilai itu keluar dari mana? Min tajrubatin atau tajribatin amiqatin tawila, dari hasil penelitian yang sangat panjang. Itu namanya apa? Hikmah. Berarti hikmah itu, Bu, tidak didapatkan asal-asalan. Moco quote of the day, Ustadz kata-kata hari ini dong. Itu gak masuk dalam hikmah itu sekali mikir metu. Tapi apa? Hikmah itu adalah suatu nilai, suatu pelajaran dari perjalanan hidup yang sangat panjang, yang perjalanannya itu penuh dengan penelitian, pengamatan, pembelajaran. Baru kalau nilainya keluar, itu namanya apa? Hikmah. Berarti hikmah itu intinya pelajaran yang tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tapi pelajaran yang didapatkan dengan penelitian yang sangat panjang. Ya, hasilnya namanya apa? Hikmah. Nah, Luqman mendapatkan itu dari Allah. Jadi Luqman Al-Hakim itu sak kecap omongan sing metu ilmu. Kalau kita ini ngomong 17 jam, ilmu ini mek sak kecap. Tapi Luqman Al-Hakim itu sekali ngomong, itu apa yang keluar? Ilmu. Dan ilmunya itu tidak dimiliki oleh semua orang, hanya Luqman Al-Hakim. Dalam keadaan Luqman Al-Hakim itu siapa? Sekarang hikmah sudah, sekarang Luqman itu siapa? Luqman ini orang mana? Orang mana? Orang mana? Kak Sembon gitu, Bayem. Tapi Bayem termasuk Kak Sembon ya. Kandangan boleh, Pare monggo, Jombang, Sidoarjo enggak apa-apa. Sidoarjo enggak apa-apa. Mesir. Sekarang bayangin, ini seorang budak
Dan orang Habasyah itu kan kulitnya kuning-kuning kayak artis drakor itu. Panjenengan tahu Afrika? Warna kulitnya ya, Pak? Hitam. Mungkin warnanya kayak jilbab panjenengan itu. Tapi subhanallah, karena Allah memberikan itu kepada orang yang Allah kehendaki, maka Allah tidak ngelihat iki ketoknya ganteng pora, ini kelihatannya perawaannya pas apa enggak. Luqman itu seorang budak berkulit hitam, aslinya dari negeri Ethiopia dan tinggalnya di Mesir. Nah, kemudian kata Sa'id ibnul Musayyib, jadi suatu hari Al-Imam Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in, itu kedatangan seorang laki-laki hitam minta fatwa. Terus laki-laki hitam yang datang kepada Sa'id bin Al-Musayyib ini itu merasa malu, isin, karena Sa'id bin Musayyib itu orangnya putih, ganteng, gede dukur. Sementara yang datang bertanya kepadanya seorang laki-laki berkulit hitam. Maka Sa'id bin Musayyib, setelah laki-laki itu tanya, Sa'id bin Musayyib ngomong apa? La tahzan ala launik. Panjenengan itu ndak perlu malu dengan warna kulit panjenengan. Ojo bingung, walaupun warna kulitnya apa? Hitam. Kata Sa'id, ojo bingung. Kenapa? Karena 3 orang terbaik di zaman ini semuanya berkulit hitam. Jadi 3 orang terbaik di zaman ini, kata Sa'id bin Musayyib, itu semuanya berkulit hitam. Maka panjenengan lek kulitnya hitam, bersyukur kepada Allah. Nggak usah pakai skincarean, nggak usah. Suntik putih, disuntik gamping kok piye? Ya, suntik putih itu bahannya apa? Gamping. Nanti moro-moro umum di jerone weteng, irenge luntur jadi putih. Nanti bolehlah dicoba di rumah ya. Jadi kalau pengen putih-putih, suntik pakai apa? Gamping. Bahkan ada cara lebih praktis, tidak ada suntik. Gamping yang masih bongkahan itu panjenengan nanti diproses di perut, nanti item-itemnya itu keluar lewat belakang. Insya Allah setelah 3 hari panjenengan antara putih atau pindah kuburan. Nah sudah, maka kata Sa'id bin Musayyib, Anda tidak usah bingung, warna kulitmu ini tidak menjadikan kamu hina. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menetapkan dalam Al-Quran gambaran orang itu apik, orang itu mulia, orang itu baik, itu bukan karena warna kulitnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena ganteng atau cantiknya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah mereka yang paling kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Indro, masih kosong Pak Indro. Panjenengan kalau lama-lama berdiri malik ketorong ganteng ya. Monggo, pinara Pak Indro. Ya monggo, sudah. Maka yang pertama kata Sa'id, orang mulia berkulit hitam. Kata Sa'id bin Musayyib, nomor 1 siapa? Bilal bin Rabah. Yang sendalnya dia itu suaranya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga dalam keadaan Bilalnya masih jalan-jalan di dunia. Sampai Nabi Muhammad kaget, Bilal, apa yang menjadikan suara terompahmu disi saya masuk surga? Ternyata apa? Jogo wudhu. Bukan gak tahu batal. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Dan di setiap selesainya Bilal dari wudhu, dia melakukan apa? Salat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Nomor 1 Bilal. Nomor 2 Mahja. Mahja itu salah satu mantan budaknya Umar bin Khattab, dan dia di zamannya laki-laki yang paling terkenal dengan kesolihan, kealiman, dan kekuatan ibadahnya. Namanya siapa? Mahja. Dan dia budak berkulit hitam. Perblas itu bahasa Kasembon, tidak tahu yang orang Sidoarjo ngerti tidak? Gak memper itu kalau bahasa Inggrisnya gak ndayani blas. Apa gak ndayani blas itu? Gak mantesi. Siapa yang ketiga?
kata Sa'id bin Al-Musayyib, dia adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu laki-laki, seorang budak berkulit hitam. Maka kata Luqman kepada orang yang tanya kepadanya ketika datang kisinan karena awak ireng, kata Sa'id bin Musayyib, ojo bingung sampean ini, karena orang paling top di zaman ini tiga-tiganya berkulit hitam. Maka kadang-kadang malah sing ganteng-gantengi kemenyek yo. Kita ini gantengnya gak sepiro, putih gak sepiro, bahaya sombongnya ngalah-ngalahin Nabi Yusuf. Ngalah-ngalahin siapa? Nah, bukan Nabi Yusuf sombong, tapi sok-sokan koyokin gantengnya ngalahin Nabi Yusuf. Sama artis Korea aja bisa lewat kemana-mana. Ya. Nah, sudah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang Luqman ini, oleh Allah disingkat semuanya, ditutup semuanya, dikasih kesimpulan pada surat Luqman ayat yang satu sebelum terakhir. Ayat berapa? 33. Jadi pada ayat yang ke-33 Allah itu langsung ngasih penutupan. Penutupannya apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi kabeh diceluk, muslim dipanggil, yang non Islam juga oleh Allah diberitahu. Yang laki-laki diingatkan, yang perempuan juga diingatkan. Yang datang ngajinya telat dieling nih, sing teko ngajine gak telat yo dieling nih. Maka oleh Allah dipanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu rabbakum, ayo semuanya kita masing-masing bertakwa kepada Allah. Takwa itu yo sing manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah minta kita sholat, ayo sholat. Allah minta kita puasa, manut, ayo poso. Allah minta kita menutup aurat, ayo auratnya ditutup. Allah melarang kita melakukan keburukan, ayo ojo dilakoni keburukan. Maka oleh Allah disebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman, dan takutlah kalian pada suatu hari. Jadi oleh Allah diwedeni, diingatkan untuk supaya kita ini hati-hati nanti kalau kita sampai pada suatu hari yang hari itu oleh Allah disifati. Sifatnya apa? Wattaqu yawman la yajzi walidun awwaladi, di mana seorang bapak tidak bisa membelani anaknya. Jadi Luqman itu oleh Allah diberitahukan pada surat Luqman ayat yang ke-33, kenapa dia ngilingno anaknya, mengingatkan anaknya, menasehati anaknya dengan nasihat yang luar biasa. Kalau saya tulis di sini ada 10, ada berapa? 10, dan semuanya luar biasa. Itu karena Luqman mengingatkan anaknya, nak hati-hati loh nak, nanti akan datang suatu hari nak, ketika sekarang bapakmu ngingetin kamu, bapakmu jaga kamu, bapakmu membiayai kamu, bapakmu melindungi, menasehati, menjaga, mewanti-wanti, menyelamatkan, tapi nanti nak akan datang suatu hari bapakmu tidak bisa lagi membela. Itu sama Luqman, maka dielek mumpung masih di dunia. La yajzi waladun awwaladi, seorang bapak tidak bisa lagi menjaga anaknya. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a, dan sebaliknya ingat juga kamu nak tidak akan bisa membela bapak. Jadi anak gak iso belani bapak, bapak gak iso belani anak. Inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan ingat, janji Allah itu benar. Apa janji Allah itu? Wong apik bakal dibales surga, wong elek bakal melbu. Hati-hati bu, itu bukan omong kosong. Dan itu akan mulai panjenengan yakini kapan? Pas menjelang sakaratul maut. Itu mulai ketok. Jadi ketika orang itu menjelang sakaratul maut, itu semua yang dia lihat sebelumnya di dunia itu moro-moro petang, hilang. Terus pandangannya dia mulai berubah.
yang dilihat mulai akhirat. Nah saat itu baru getun, baru kroso, oh mulai nangis, mulai minta le sawah sing tas tak tuku di gua jegles wakofno nang Muhammadiyah kandangan li. Kata anaknya, telat pak, iki wis wayahe ban bondone sampeyan dipek aku. Gak usah guyu-guyu, serius ini. Gak usah guyu-guyu ini, serius ini. Itu orangnya di belakang, dia mana? Coba angkat. Nah sudah, maka oleh Allah dikatakan inna wa'dallahi haqqun. Nah, hati-hati nak. Akan datang suatu hari di mana saya tidak bisa ngingetin kamu, kamu tidak bisa nyelamatin saya, dan ketika hari itu datang, janji Allah pasti benar. Apa janjinya? Sing di dunia nandur, di akhirat bakal panen. Yang di dunia melakukan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Becik apa? Becik ke titik, Allah ketoro. Itu nanti di mana? Di akhirat. Kemudian Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka mumpung masih di dunia, kata Luqman kepada anaknya, ojo sampai tertipu dengan gemerlapnya dunia. Lo jenenge wong di dunia yang mesti kepingin, tapi sama Allah diingatkan, ojo ketipu. Siapa sih bu yang tidak kepingin mobilnya bagus? Coba angkat tangan, angkat tangan. Sing gak kepingin duwe motor apik, angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada. Tapi keinginan manusia yang wajar tadi oleh Allah dikasih rambu-rambu. Hati-hati lo yo, bondomu gak kok gowo mati. Sing dibawa mati apa? Amalmu, sodakohmu, wakofmu, solatmu, posomu, ngajimu, silatur roh, itu yang bakal kita bawa sampai alam kubur. Maka sama Allah dibilang, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ojo sampai panjenengan semua tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai panjenengan ketipu dari Allah dengan apapun. Ojo sampai entah ketipu dengan perempuan. Tipu dayanya perempuan ini medeni. Panjenengan buka surat Yusuf. Surat apa? Yusuf. Itu dikatakan ketika Allah menceritakan tentang tipu dayanya perempuan dibandingkan tipu dayanya setan, itu wong wedok leweh medeni tinimbang setan. Kenapa? Gawat, darurat. Ini coba penyakit itu masuk ruang ICU sudah ini, megap-megap. Kayak lapo-lapo ya. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang perempuan, inna kaida kunna. Kunna ini kata ganti untuk perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian ini, wahai para perempuan, azim. Azim itu artinya apa? Besar, luar biasa. Itu ketika menceritakan tipu daya perempuan. Tapi ketika Allah mengatakan tipu dayanya setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Cukup panjenengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setannya apa? Coba perempuan digituin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata setannya, jaluk surat apa mas? Ayo tak lanjut no be aku. Nah, ketika ngomong tentang perempuan dikatakan tipu dayanya mengerikan. Ketika ngomong tentang setan, Allah bilang tipu daya setan itu ringan. Maka oleh Allah diingatkan. Maka semua wasiat Luqman 10 yang akan kita baca ini jamaah, itu nanti apa? Akan berakhir pada surat Luqman ayat 33. Kenapa Luqman seperti itu? Karena Luqman ngeman anake. Luqman bilang, nak, mumpung masih iso tak eling nona rungokno. Karena nanti akan datang suatu hari nak, bapakmu ini gak iso belani kamu.
dan kamu sebagai anak tidak akan bisa menyelamatkan bapakmu, maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sip. Sekarang Luqman Al-Hakim ditanya sama temennya. Jadi suatu hari ketika Luqman itu duduk, jamaahnya banyak, orang-orang itu mendengarkan nasihat dari Luqman. Terus datang satu temennya Luqman yang zaman waktu masih bareng-bareng jadi budak, itu dia kenal, loh ikilah koncoku jenenge Luqman, kok sekarang dia jadi ustadz? Ya sama kayak orang Kasembon ini, ketika ngelihat saya, loh ikilah Kiki sing cilikane penekan genteng, kok saiki ceramah? Maka saya waktu pertama ceramah di sini itu dipaksa sama umi saya. Mau mah ceramah? Mau, saya bilang ceramah. Kenapa saya mau? Karena kalau orang Kasembon tahu ya. Bahkan di sebelah rumah ini dulu ada Mbah siapa? Sebelah yang siapa rumah ini? Yang sekarang rumahnya jadi warung kopi anak-anak muda ini. Mbah Kit, yang laki-laki. Ini loh, Mbah Mo. Mbah Mo. Itu waktu saya pertama berangkat mondok, itu seminggu gak kerumun jerite. Rong minggu sampai akhirnya Mbah Mo itu datang ke rumah umi saya, tanya, "Bu, lah sinyo pundi?" Jadi saya waktu kecil kok Cino, celukane sinyo. Sinyo pundi? Umi saya tanya, "Kok sampean goleki sapa?" "Niku lho Bu sing biasane penekan ten genteng jerit-jerit niku lho." Katanya umi saya, "Oh, wis budal mondok." Wah lah Bu, gak salah, tak rungokne seminggu kok gak jerit-jerit belas. Jadi yang dicari bukan apanya, jerita nih. Maka subhanallah. Nah ini termasuk Luqman. Ketika Luqman itu mulai didengar oleh orang, ini temennya kaget, sampai ini kira koncoku biyen. Yang waktu itu kita ini bareng-bareng apa? Ra'i al-ghanam. Sampean karo saya zaman biyen podo-podo menjadi penggembala apa? Kambing. Lah kok saiki sampean ceramah? Maka temennya tanya, apa kata temennya tadi? Dia tanya, "Fama balagha bika ma'ara?" Luqman, ceritakan sama saya, sampean kok sekarang dadi seperti ini, rahasianya apa? Kata Luqman, "Saya mendapatkan semua ini rahasianya mek telu." Nah, ini ditulis kalau ini. Rahasia mendapatkan hikmah sebagaimana yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim, rahasianya ada berapa jamaah? Ada berapa? Bukan istrinya, rahasianya. Rahasia. Bukan istrinya. Antum sekarang berapa? Masih satu. Jagoan. Tahu saya, auranya kelihatan saya. Tidak bisa dibohongi. Mana lagi? Sudahlah, tidak usah ngomong ya. Rahasianya berapa? 3. Nomor 1. Rahasia yang pertama kata Luqman, saya mendapatkan hikmah ini setelah waktu yang cukup panjang, sampai omongan-omongan saya berisi ilmu, kalimat-kalimat saya didengarkan oleh orang dan diamalkan untuk kehidupannya. Rahasia yang pertama, sidqul hadith, lek ngomong gak tahu ngapusi. Ayo angkat tangan sih gak tahu ngapusi. Ayo. Ayo. Nggak usah malu. Ayo bismillah, jujur. Yang mulai balik sampai hari ini eling gak tahu ngapusi blas. Yang perempuan, ayo, yang gak tahu ngapusi blas. Gitu mau dapat hikmah. Iya. Maka nomor 1 kata Luqman, rahasianya sidqul hadith. Saya tidak pernah berbohong. Dan panjenengan tahu enggak, mimpinya orang beriman itu dari Allah merupakan bisyarah. Bisyarah itu ya berita gembira, peringatan. Allah itu mengingatkan lewat apa? Mimpi. Tapi Nabi Muhammad mewanti-wanti, asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Orang yang mimpinya itu sebagai pertanda baik, orang yang mimpinya itu bisa diartikan, itu siapa? Orang yang ngomongnya paling jujur. Jadi kalau panjenengan ngomong ngapusi terus, tidak usah lah
tanya, Ustadz tadi malam saya mimpi, artinya apa? Percuma. Mimpi kita ini tekok setan gabe. Kenapa tekok setan gabe? Lek ngomong gak tahu jujur, mesti ngaku sih. Sementara Luqman mengatakan nomor satu, saya dapatkan hikmah ini sidqul hadith, karena saya kalau ngomong senantiasa benar, gak pernah bohong. Nomor dua, adaul amanah. Saya seperti ini kata Luqman karena setiap saya mendapatkan amanah, amanah itu saya pegang dan saya tunaikan dengan benar. Gak tahu khianat, tidak pernah apa? Khianat. Nomor tiga, wasamtu amma la yambaghi. Saya tidak pernah ngomong ikut campur dalam urusan yang tidak ada kepentingannya untuk saya. Coba, saya tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Dan itu ciri baiknya Islam seorang manusia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya Islam seorang manusia ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat untuk dia. Jadi rahasianya berapa? Tiga. Nomor satu, kalau ngomong jujur. Nomor dua, menunaikan amanah. Nomor tiga, diam dalam perkara yang tidak penting. Kita enggak, kita malah golek kok. Terus bagaimana kita bakal dapat hikmah?